Inilah temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Stadion Kanjuruhan. Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur usai laga Arema FC melawan Persebaya menimbulkan 131 nyawa melayang, ditambah lagi ratusan korban dirawat di rumah sakit. Pemerintah membentuk TGIPF untuk menelisik lebih jauh tragedi terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia itu. TGIPF dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD dengan sederet anggota lainnya yang terdiri dari perwakilan kementerian terkait, organisasi sepak bola, akademisi, hingga media massa. Tujuannya untuk mengungkap secepatnya peristiwa memilukan yang terjadi pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 itu. Mahfud berjanji TGIPF bisa sesegera mungkin mengungkap fakta dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Anggota TGIPF Renal Kasali menyampaikan keterangan pers kepada wartawan usai menggelar pertemuan dengan Asosiasi Pemain Profesional Indonesia dan Kompolnas di kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin 10 Oktober 2022. Jadi saya perlu sampaikan pada teman-teman semua bahwa anggota TGIPF sudah kembali semua ke Jakarta, sudah mengumpulkan fakta-fakta, sudah membawa bukti-bukti, sudah mengumpulkan beberapa CCTV yang penting, sudah membaca seluruh SOP, ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan hampir dapat disimpulkan banyak hal yang sudah ada tetapi tidak dijalankan. Banyak hal yang sudah ada tapi tidak dijalankan. Dan banyak hal kita membenarkan hal-hal yang sebetulnya itu tidak tepat. Misalnya saja tadi kami juga memanggil, jadi hari ini kami memanggil pihak-pihak yang bisa kita minta konfirmasi dari apa yang sudah kita baca. Gapnya kita baca lagi. Misalnya saja pesepak bola. Hari ini tadi ada Asosiasi Pesepak Bola Profesional datang ya. Ternyata mereka mengatakan selama ini diamankan dengan barakuda. Itu tidak tepat sebetulnya. Yang harus diberikan itu adalah rasa aman dan membangun budaya sportivitas. Tapi sebetulnya itu sudah ada sebetulnya dari ketentuan FIFA, tidak dijalankan ya. Kemudian juga misalnya saja ada ketentuan mengenai SOP dari panpelnya seperti apa. Itu sudah ada. Ada informasi panpel mengatakan bahwa ketentuan FIFA tidak boleh pakai gas air mata. Itu sudah disampaikan menurut mereka. Ya. Tetapi entah mengapa itu terjadi seperti itu. Ada pintu yang gedungnya itu dibangun, ini gedung-gedung stadion banyak dibangun menurut tadi kajian teman-teman. Gedungnya dibangun dalam suasana tahun 1970-an, 1980-an. Suasananya. Pada masa itu jumlah penduduk Indonesia belum sebanyak sekarang. Pada masa itu kebutuhan atau keinginan masyarakat menggunakan stadion belum seperti sekarang. Bangkunya masih panjang seperti itu, ada tempat berdiri, pintunya seperti penjara, ya, sliding, dan biasanya adalah kalau panitia pelaksana yang benar itu barikade harus diminta bongkar. Tapi entah mengapa pintunya itu tidak diberikan kunci, dari pemerintah setempat kepada panitia pelaksana, sehingga kalau ada apa-apa itu harusnya di sliding, dibuka. Tetapi adalah pintunya ada panjang begitu, kemudian ada seperti di penjara begitu, dan yang dibuka hanya beberapa bukan sekat, terali. Ada semacam pintu lagi di dalamnya begitu ya, hanya itu yang dibuka. Jadi pintunya itu sangat sempit. Dan foto yang tadi kami sudah dianalisis adalah dari pintu keluar, jadi dari atas tribun itu keluar, itu curam sekali. Dalam keadaan normal pun orang tidak bisa cepat, ya, tidak bisa cepat. Tetapi itu dibiarkan, dan menurut hemat kami stadion-stadion seperti itu harus sudah dibongkar, dirubah. Misalnya saja sekarang adalah era crowd-nya, ini adalah kerumunan yang dibentuk oleh sosial media. Jadi kalaupun jumlah penonton itu dikurangi, ya, ketentuan dikurangi demi keamanan, penonton yang di dalam itu bisa memberitahu pada teman-temannya dalam waktu segera bahwa lapangan kosong, sehingga ini mengundang yang lain untuk datang masuk ke dalam. Karena beberapa menit sebelum pertandingan selesai biasanya pintu dibuka. Ya, jadi ini suasana ini seperti ini masih terjadi, dan hari ini kami mengkonfirmasi, gapnya kami periksa. Ada gap misalnya yang lain. Gap yang lain misalnya adalah ada surat
dari Kapolres yang mengatakan, yang meminta agar dilaksanakan sore hari. Ya. Terus kemudian diminta oleh PT LIB agar dilakukan pada malam hari. Kalau memang itu ditolak, mengapa polisi kalah? Mengapa Polres kalah? Ya, mengapa Polres kalah dan harus tetap dijalankan pada malam hari? Kami bicara dengan para atlet dan para atlet mengatakan sangat tidak nyaman bertarung mulai setengah 10 malam misalnya. Kalau kemarin kan tidak jam setengah 10 malam. Tapi banyak sekali hal-hal seperti ini dilakukan setengah 10 malam. Nah, tadi kami juga mendengar ada yang mengatakan mungkin itu salah satunya adalah mengakomodir, mungkin ya kemungkinan ya, mengakomodir iklan rokok yang baru mulai diizinkan keluar setengah 10 malam. Ya, misalnya seperti itu. Jadi kalau mau bicara perubahan, ini perubahan semuanya ini. Semuanya harus berubah ini, ya, sikap mental sportivitas stadionnya harus berubah, keselamatan dan kenyamanan penonton itu penting, atlet cara mengamankannya bukan semata-mata adalah barakuda, rantis itu, kendaraan perintis itu, tetapi adalah lebih kepada keselamatan, kenyamanan budaya di mana orang saling menghormati satu sama lain, dan bahkan ada yang mengatakan kalau misalnya tuan rumahnya, ya kita melawan tuan rumah, selalu tuan rumah harus menang, maka Barcelona pun berhadapan dengan tim lokal pasti harus menang. Si pemain lokalnya ini, tim lokal. Jadi akhirnya adalah yang dikedepankan dulu, yang penting menang. Ya, dan ini menimbulkan semuanya jadi tumpang tindih semuanya. Komnas mengatakan bahwa mereka bukan lembaga yang bisa investigasi, hanya untuk kepentingan pengawasan polisi. Nah, jadi kami juga mempertanyakan mengapa ada seperti ini. Ada indikasi-indikasi, ya misalnya kenapa jadinya malam itu juga. Kemungkinan besar di situ ada pihak tertentu yang mempunyai kekuatan untuk mengatur tetap menjadi malam hari. Itu pihak tertentunya dari mana, Prof? Apakah dari luar ataukah dari LIB? Saya atau belum mantan bisa, polisi gitu, Prof? kita belum bisa sebutkan, walaupun saudara-saudara sudah bisa mencium. Tapi akan dipanggil berarti nanti ya, Prof? Ya kita akan panggil semua. LIB PT dan LIB polisi. akan datang, akan kita minta, PSSI akan dipanggil besok, ya, dan sejumlah pihak yang terkait dengan ini semua. Kita akan klarifikasi. Terkait dengan temuan gas air mata ya, Ya. gas air mata, apakah sudah diteliti gitu kan Ya. kandungan kimia tersebut, karena Ya. korban juga Ya. mengalami mata dari hitam menjadi merah gitu. Ya, Dengan betul. polisi juga Betul. Kadaluarsa. Betul. Ini sedang dibahas di dalam. Jadi memang ada korban yang hari itu dia pulang tidak merasakan apa-apa, tapi besoknya dimulai dengan hitam. Setelah itu baru kemudian matanya, menurut dokter perlu waktu sebulan untuk kembali normal. Itu pun kalau bisa normal, begitu ya. Dan supaya tidak menimbulkan agresivitas. Yang terjadi adalah justru mematikan. Jadi ini tentu harus diperbaiki. Prof, dengan adanya PHH yang juga membawa gas air, tidak ada rencana pengamanan atau segala macam yang dibahas? Kami belum sampai mengapa pada babak kedua tiba-tiba PHH masuk, ya. Walaupun sudah pernah dibicarakan gas air mata tidak boleh, tapi dari semua pembicaraan tidak banyak orang yang mengerti bahwa aturan FIFA tidak boleh berada di dalam. Bahkan berseragam polisi, tentara, aparat juga tidak boleh di dalam. Artinya selama bertahun-tahun selama ini dibiarkan, bahwa itu kan sudah ada ketentuannya, begitu ya. Nah, oleh karena itulah maka sekarang saatnya untuk menerapkan aturan. Baik PSSI maupun Panpel tidak melakukan briefing ataupun simulasi sebelum itu berarti apa? Dari investigasi yang dilakukan oleh tim gabungan, kami sudah menanyakan bahwa Panpel mengaku sudah memberitahu bahwa bukan karena larangan FIFA, tetapi adalah karena kejadian 2018, pernah ada kejadian di Surabaya itu digunakan gas air mata dan itu menimbulkan menyakiti korban. Jadi sebaiknya tidak digunakan. Demikian pula ada salah satu polisi yang sudah dalam rapat diminta pendapat mengatakan jangan menggunakan gas air mata karena itu kejadian 2018. Referensinya 2018, bukan ketentuan FIFA. Jadi besar kemungkinan banyak yang tidak memahami dan tidak ada sosialisasi mengenai ketentuan FIFA. Soal stadion itu, Prof, soal stadion yang dibuat bernuansa, Sebentar, satu persatu. soal stadion yang dibuat bernuansa 1970-an itu, apakah itu termasuk Kanjuruhan juga termasuk? Pada waktu itu stadion-stadion dan persepak bola nasional kita itu semangatnya adalah kedaerahan. Ya, jadi Bandung itu namanya Persib, Jakarta Persija, semua kedaerahan. Jadi semangatnya itu bangun. Yang bangun siapa? Yang bangun adalah Pemda. Dananya siapa? Pemda. Kali ini klub harusnya mempunyai lapangan sepak bola sendiri, dikelola. Ya.
tapi sekarang menggunakan stadion miliknya Pemda, yang stadionnya itu multifungsi dan keamanannya ini tidak cukup layak. Beberapa stadion tidak cukup layak. Termasuk Kanjuruhan ya, Prof? Ketika izin, apakah TGPF ini sudah melihat ada pihak-pihak lain yang mestinya juga diproses hukum tapi belum diproses oleh kepolisian? TGIPF tidak hanya fokus pada kasus fisik di Kanjuruhan. Kami ingin memberikan rekomendasi nasional, ya nasional. Ya, jadi bukan cuma sekedar masalah hukum menghukum, karena tentu pihaknya ada banyak di sini. Jadi kami tidak akan mengintervensi polisi, kepolisian tidak mengintervensi yang sudah lembaga-lembaga lain lakukan. Tapi yang kita ingin lakukan adalah mencari akar masalahnya supaya tidak terulang lagi terjadi di stadion-stadion lain. Karena hampir setiap minggu pertandingan itu digelar, selalu ada korban, ada yang 1 meninggal, ada yang 2 meninggal, ada yang kecelakaan, ya, tapi tidak pernah yang sebanyak ini. Dan kalau stadionnya seperti ini, kalau cara penanganan seperti ini, korbannya pasti akan muncul lagi pada dalam jumlah yang sama. Maka perhatian TGIPF ini adalah merubah peradaban, memperbaiki peradaban budaya sepak bola supaya nyaman, aman dan menyenangkan bagi. Prof, salah satu rekomendasinya berarti soal klub mata itu, Prof, kan kita baru tahu siapa pemberi perintah untuk Dan sudah diberi namun sanksi. kita belum tahu di atasnya siapa yang menyuruh PHK Ya. masuk itu, apakah sudah Tadi ada- kami sudah bicarakan berapa level, menurut Kompolnas baru 1 level di atasnya. Itu yang baru saya dengar.